Halo semuanya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Miss Yona selaku dosen mata kuliah Bahasa Inggris yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk berkembang. Kami dari kelompok 4 ingin membahas 4 materi, yaitu past tense, simple future, reported speech, dan present tense. So, langsung aja masuk ke pembahasannya. Halo, saya Jesslyn. Saya akan menjelaskan tentang past tense. Past tense atau bentuk lampau dalam bahasa Inggris digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kejadian atau tindakan terjadi di masa lampau. Terdapat beberapa cara untuk membentuk past tense tergantung pada jenis kata kerja yang digunakan. Berikut adalah penjelasan mengenai bentuk past tense dan contoh kalimatnya. Contoh yang pertama, regular verb, bentuk umum ditambah ed pada akhir kata kerja. Contohnya, I play soccer yesterday. Saya bermain sepak bola kemarin. Contoh yang kedua, irregular verb. Regular verb memiliki bentuk khusus yang tidak mengikuti aturan umum dengan menambah ed. Contohnya, I ate breakfast this morning. Saya makan sarapan pagi ini. Was atau were untuk to be, am, is, are. Bentuk past tense-nya adalah was untuk I, he, she, it atau were untuk you, we, they. Contohnya, I was the party yesterday. Saya ada di pesta kemarin. Kalau negatif formnya, untuk bentuk kalimat negatif dalam past tense ditambahkan did not sebelum kata kerja utama. Contohnya, she did not go to the gym this morning. Dia tidak pergi ke gym pagi ini. Yang berikutnya, question form. Untuk membuat kalimat tanya, letakkan kata kerja bantu did di awal kalimat, diikuti oleh subjek dan kata kerja utama. Contohnya, did you enjoy the concert last weekend? Apakah kamu menikmati konser akhir pekan lalu? Terima kasih. Halo, Rodesari akan menjelaskan tentang kalimat future tense. Future tense dalam bahasa Inggris dinyatakan untuk mengatakan peristiwa yang belum terjadi namun akan terjadi di masa mendatang. Rumusnya ialah subject, will, dan verb. Contoh, Mona Lisa will go to Bali next month. Saat ini saya akan menjelaskan 3 hal di dalam kalimat simple future tense. Yang pertama adalah simple future tense affirmative atau kalimat positif. Contoh, Mona Lisa will go to Bali next month. Dan yang kedua, simple future tense negatif atau kalimat negatif. Contohnya, Mona Lisa will not go to Bali next month. Dan yang ketiga, simple present tense interrogative, yaitu kalimat tanya. Contohnya, will Mona Lisa go to Bali next month? Will Mona Lisa go to Bali next month? Sekian dari saya. Halo, saya Hana. Saya akan menjelaskan tentang reported speech. Direct speech atau ungkapan langsung. Direct speech adalah cara menyampaikan ucapan atau pernyataan seseorang dengan mengutip kata-kata mereka secara langsung. Menggunakan direct speech sebagai contohnya, ungkapan sederhana, she said, I love reading books. Dia berkata, aku suka membaca buku. Sebagai pertanyaannya, John asked what time in the meeting. John bertanya jam berapa pertemuan itu. Kata perintahnya, the teacher said, please be quiet in the library. Guru berkata, tolong diam di perpustakaan. Reported speech-nya menyampaikan kembali ucapan orang tersebut tanpa mengutip langsung, tidak menggunakan tanda kutip. Contohnya, she said that she was going to the market. Jadi, sementara direct speech adalah cara langsung melibatkan kata-kata orang tersebut. Reported speech melibatkan penyampaian kembali ucapan tersebut tanpa mengutip secara langsung. Untuk kalimat reported speech, yang pertama, pergantian orang. Kalau dalam kalimat langsung, subjeknya orang pertama, I, we, maka dalam reported speech berubah menjadi orang kedua, menjadi you.
Dan sebaliknya, subjek orang ketiga, he, she, it, they tetap sama. Contoh, kalimat langsung. She said, I'm going to the market. Sebagai reported speech-nya, she said that she was going to the market. Kedua, pergantian waktu. Biasanya waktu dalam reported speech mundur satu waktu. Misalnya, present tense berubah menjadi past tense, dan past tense berubah menjadi past perfect tense. Ketiga, pergantian tempat. Dalam beberapa kasus, kita juga dapat menggunakan kata kerja yang menunjukkan tempat, misalnya here menjadi there, this menjadi that, dan sebagainya. Dan sebagai contohnya, kalimat langsung, she said, I like it here. Reported speech, she said that she like it there. Keempat, pergantian kata ganti orang. Kata ganti orang juga sering berubah dalam reported speech. Kelima, pergantian kata kerja. Kutipan langsung, beberapa kata kerja menyampaikan pernyataan langsung. Yang keenam, tidak menggunakan tanda kutip. Reported speech tidak menggunakan tanda kutip. Contohnya, kalimat langsung, I have a meeting tomorrow. He said. Reported speech, he said that he had a meeting the next day. Oke, saya akan memberikan contoh. Saya ambil dari YouTube. Contoh dari reported speech. Pendeta Yeri said, the lens of Christianity actually stands on peace. Indirectnya, Pendeta Yeri said that the lens of Christianity actually stands on peace. Oke, sekian dari saya. Bye-bye. Kesempatan ini kita akan membahas tentang present tense. Present tense adalah bentuk waktu yang kita gunakan untuk merujuk pada kegiatan yang sedang berlangsung. Kebiasaan atau fakta-fakta umum yang masih berlaku. Present tense sendiri dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama simple present, yang kedua present continuous, yang ketiga present perfect, dan yang keempat present perfect continuous. Sebelum kita masuk pada rumus dalam menggunakannya, kita akan membahas fungsi dari masing-masing present tense. Yang pertama, simple present tense. Bentuk waktu ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, fakta umum, atau kebenaran yang sedang berlangsung secara terus-menerus. Yang kedua, ada namanya present continuous tense, di mana present continuous tense ini digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang sedang berlangsung atau terjadi saat ini, real time. Dan yang ketiga, ada present perfect tense. Present perfect biasanya digunakan untuk menghubungkan kejadian di masa lalu dengan saat sekarang, atau untuk menyatakan pengalaman yang terjadi sebelum waktu yang tidak spesifik di masa lampau. Dan yang terakhir, yang keempat, ada present perfect continuous, di mana present perfect continuous digunakan untuk menyoroti kegiatan yang dimulai di masa lalu dan masih berlangsung sampai sekarang, atau baru saja selesai. Berikut adalah rumus-rumus dasar untuk membentuk kalimat dalam present tense dalam bahasa Inggris. Yang pertama ada simple present tense, di mana simple present dibagi menjadi 2, yaitu regular dan irregular. Sekarang kita masuk ke rumus yang pertama, regular. Subject plus verb plus object or complement. Yang dimana kita bisa kasih contoh, she sing a song. Sedangkan yang irregular kita rumuskan sebagai subject plus verb plus object or complement. Contohnya, he eats breakfast at 7 a.m. Yang kedua, present continuous. Rumusnya adalah subject plus to be, yang dimana ada terdiri dari am is are plus verb ing plus object. Contohnya, they are playing tennis. Yang ketiga, kita akan bahas tentang present perfect tense, di mana memiliki rumus yaitu subject plus have or has plus past participle verb plus object or complement. Contohnya, I have finished my work. Kita lanjut yang keempat, present perfect continuous. Dan yang terakhir, present perfect continuous, di mana memiliki rumus subject plus have or has been plus verb ing plus object. Contohnya, she has been studying for 2 hours. So guys, itu aja pembahasan untuk hari ini. Thank you untuk Miss Yohana sekali lagi untuk setiap pelajaran yang diberikan. Semoga kita semua semakin maju dan sukses. Thank you for your time and attention. See you.